Berita terbaru, Saudara, pemimpin revolusi Soekarno akan dipindahkan ke Bengkulu atas desakan aktivis Indonesia di Belanda yang disuarakan pula oleh Muhammad Husni Tamrin. Tuntutan memindahkan Soekarno akan menjadi kenyataan karena kekhawatiran Belanda bila Soekarno tewas di pengasingan akan menimbulkan dampak yang lebih keras di tanah air. Ditemani merdunya nyanyian burung, aku melanjutkan sulaman yang hampir selesai. Sayup-sayup terdengar obrolan orang tuaku. Ayah akan mengajakku bertemu pemimpin besar yang baru tiba di Bengkulu. Bung Karno mungkin berhutang budi ya dengan Muhammad Husni Tamrin ya, karena menyuruh pemerintah kolonial memindahkan beliau untuk dari ND. Jadi, dan saya melihat bahwa pemindahan ini beralasan karena ke situasi di ND dalam hal soal kesehatan Bung Karno. Nah, ternyata residen dari Kalimantan dan juga dari Sulawesi ini pada menolak. Hanya residen di Bengkulu lah yang menerima, bahkan memberikan fasilitas yang memadai untuk seorang Soekarno. Sambil menunggu kedatangan istri tercintanya, Inggit Ganarsyeh, dan anak-anak angkatnya dan juga pembantunya, karena kebetulan waktu itu kan rumah sudah ada dan keluarga Bung Karno yang lain juga belum datang. Dan Bung Karno mendapat bantuan yang luar biasa dari kaum pergerakan, ada dari Muhammadiyah, dari Taman Siswa, untuk merapikan, menghias rumah, karena rumah itu memang tadinya kosong ya, kosong. Rumah yang disinyalir adalah rumahnya salah seorang dari pegawai pemerintah Belanda yang kemudian memang dulu tuh beli dari orang Cina, dan itu pas ketika kosong akhirnya rumah itu ditawarkan oleh Bung Karno dan cocok dan akhirnya ditempati. Bung Karno ini juga sebelum menempati rumah di Anggut ya, dia sempat jalan-jalan dan dia mendapatkan sepeda. Karena Bung Karno juga ketika di Bengkulu ini sebenarnya sudah ada jaminannya.
desain rumah itu juga sebenarnya diubah oleh Bung Karno itu. Tata ruang yang diangkat dari pola rumah adat Bengkulu asli itu. Bung Karno mengambil tata ruang itu, tata ruang memang khas Bengkulu. Jadi di bagian belakang itu kan kita bisa merasakan tuh, ada ruang panjang di situ tempat makan, tempat bercengkrama, dan seterusnya untuk keluarga dan teman-teman. Pemilihan pembuatan sumur itu juga Bung Karno tuh, sumurnya tuh kan asik katanya tuh, karena saat sekarang kemarau panjang kan masih punya air ya tuh, jernih lagi. Aktivitas beliau itu sebenarnya sangat terpantau oleh penjaga yang selalu nongkrong di depan rumah tahanan. Kontrol kolonial itu sangat ketat. Nah, untuk menembus kontrol biasanya memang senilah yang akan dimainkan. Dan itu berlaku klasik itu sebenarnya. Monte Carlo ini dijadikan sebagai sebuah seni pertunjukan tonil, dan cerita-ceritanya yang dibuat Bung Karno selain memang pernah cerita yang dibikin di Ende dibawa, kemudian juga cerita-cerita yang khas Bengkulu itu juga ditulis oleh Bung Karno. Bung Karno itu menulis dari skenario, memilih pemainnya, dan itu luar biasa dikerjakan oleh Bung Karno. Dengan kepiawaian beliau untuk membuat argumen bahwa dia berlatih seni bersama tokoh-tokoh pemuda waktu itu memberikan ruang gerak kepada beliau untuk melakukan ide-ide pembaharuan dalam pergerakan nasional waktu itu. Pak Hasanuddin membawa Ibu Fat dalam pertemuan itu. Di saat itulah Bung Karno bertatap muka bertemu dengan Fatmawati yang pada waktu itu juga masih tanda petik ya, masih anak-anak itu, yang mau sekolah. Akhirnya waktu itu tiba juga. Aku bertemu dengan pemimpin besar yang sering dibicarakan ayah waktu itu. Beliau bernama Bapak Insinyur Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno. Fatmawati diterima oleh Bung Karno ya untuk bergabung dalam keluarganya gitu, dan kemudian karena anak angkat itu kan ketika bapaknya sudah melepaskan diri, ini kan Hasanuddin juga menitipkan Fatmawati supaya bisa bersekolah atas bantuan Bung Karno. Ratna Juani menjadi sahabatku dan teman sekolahku selama aku dititipkan di rumah Bapak Soekarno. Artinya kan seluruh komponen itu ikut terlibat dalam proses pendewasaan Bung Karno loh. Kecemerlangannya Bung Karno itu kan selama di pengasingan itu.
baru 2 tahun Bapak di sini, Bapak pernah diundang Gubernur Jenderal untuk menemuinya di Benteng Marlborough. Hal ketika Bung Karno memang pernah dipanggil ke Benteng itu bukan karena diinterogasi, enggak, tapi malah justru dimintai pertolongan bahwa ketika berkecamuk perang di Eropa dan sekutu Belanda itu mengalami kekalahan, maka sebagai tanda keprihatinan kekalahan itu Bung Karno dipanggil karena Bung Karno juga punya latar belakang seorang arsitek, seorang yang mampu mendesain berbagai macam bentuk bangunan, maka maksud tujuan Bung Karno dipanggil ke Benteng itu sebenarnya memang mau dimintai tolong untuk membuat semacam batu peringatan, membuat semacam tugu peringatan. Tugu itu dibuat hanya ada batu 3 ya, kecil di bawah, kemudian yang besar itu ditumpangkan di atasnya. Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga itu bisa berdiri. Nah itu sebenarnya filosofi Bung Karno itu menyindir tentang kondisi politik yang ada di wilayah Hindia Belanda, bahwa Indonesia sedang dalam masa penjajahan, masa penindasan, masa penekanan gitu. Dia itu bukan tahanan pidana loh, tahanan politik. Jadi lebih ada ruang untuk melakukan diskusi panjang loh. Aku sangat gelisah ketika Bapak mengutarakan cintanya kepadaku. Terbesit di pikiranku ibu Inggit yang akan dimadu, walau rasaku sama dengan Bapak. Bung Karno ternyata di dalam pengakuannya di bukunya yang ditulis oleh Cindik Adam itu autobiografinya Bung Karno, ternyata dia ngaku bahwa sejak menatap pertama kali Fatmawati dia sudah ada getaran cinta di situ. Momen ketika Inggit itu mengantar Ratna Juwami yang mau sekolah taman seksual di Jogja. Dan kesempatan ini digunakan Bung Karno untuk mendekati Fatmawati.
waktu masih dia ada hubungan dengan Bung Karno, itu juga udah tercium dengan Bu Inggit. Jadi Ibu Inggit sebenarnya sebagai seorang perempuan mungkin udah pasti nggak mau dimadu. Jadi Bung Karno juga memang udah bertekad untuk menikahin Fatmawati. Nah, makanya waktu pulang itu dibawa pulang Ibu Inggit ke Jakarta, mungkin pulang ke Bandung. Maka sesudah itu maka Bung Karno melamar Fatmawati, dinikahkan. Waktu dia muda, dari kecil sampai muda itu, anaknya itu memang patuh betul dengan orang tuanya. Jadi nggak neko-neko, atau seperti kita sekarang ini anak-anak muda kini, apalagi manja, anak tunggal, itu biasanya manja. Dia malah enggak. Dia tuh dengan keluarga itu cukup harmonis dia dengan keluarga itu. Jadi dia tuh nggak macam-macam, nggak beda-bedakan orang-orang itu enggak. Sering ketemu, ya secara diam-diam juga dari belakang dengan Bung Inggit, mungkin mereka tuh sering juga ya curhat gitu mungkin. Nah, jadi akhirnya Bung Karno ingin meminang dia. Bung Karno itu tipe flamboyan kan sebenarnya. Artinya dia menyenangi dan dia juga disenangi oleh perempuan. Tapi kita tidak pernah mendengar Bung Karno punya anak banyak dengan berbagai istri itu. Ya kan? Nah, dengan Bufat itu punya 4 loh. Artinya ada kelebihan yang tersembunyi di Bufat. Ada keistimewaan yang baik sama sebagai perempuan Bengkulu ini. Seiring dengan waktu, ada waktu-waktu yang tepat yang dimanfaatkan oleh Bung Karno untuk mendekati Fatmawati. Walaupun Inggit sebelum pergi itu sudah merasa ada tanda-tanda nggak enak gitu. Makanya Fatmawati kemudian ngalah dan keluar dari rumah tangga Bung Karno. Padahal sebelumnya memang Bung Karno dengan Fatmawati itu sudah jauh ya, sudah tidak bisa berhubungan lagi. Tapi karena ada momentum yang luar biasa, ternyata bibinya Fatmawati itu kawin, nikah dengan ponakannya Bung Karno, jadi ketemu lagi. Akhirnya nyambung lagi gitu. Ya, karena Bung Karno posisinya ada di Jakarta ya, maka pernikahannya itu sistemnya pernikahan wali. Jadi ada wakil dari Bung Karno, kemudian itu ponakannya sendiri, Sutarjo ya, kemudian untuk mewakili prosesi pernikahan dengan Fatmawati. Karena pada saat itu tidak memungkinkan. Sementara memang pernikahan itu harus segera dilaksanakan. Karena Bung Karno dengan Fatmawati sudah terlalu lama menunggu. Gitu. Jadi pernikahannya adalah pernikahan wali. Kalau dia di rumah itu dia sering bantu orang tuanya memasak. Kemudian juga dia juga mengikuti kursus menjahit dan juga sering juga main olahraga. Jadi kegiatannya itu cukup banyak juga. Jadi dia tuh nggak diam begitu aja. Kelihatannya ya Bung Karno juga ada dia terpicut sampai hatinya. Jadi seringlah mereka itu bertemu
baik itu Bung Karno berkunjung ke rumah Fatmawati sambil dengan orang tuanya, juga dengan Fatmawatinya. Kalau hukum adat itu yang kayak gitu ya sebenarnya tanda petik tidak terlalu diatur. Karena ada tradisi sebenarnya kan kegotong royongan, ada kepekaan, ada misalnya ada yang membutuhkan ya kemudian dibantu gitu. Ada dua cinta yang harus kujahit dan kuperjuangkan. Cintaku kepada bangsa dan cintaku kepada Bapak. Pemikiran tentang ke depan nasib bangsa Indonesia itu sudah ada di pemikiran Fatmawati yang mendalam. Karena Fatmawati begitu dia sudah punya dasar figur yang mantap, terpaan dari perjuangan selama masa itu. Kemudian ketika bertemu dengan Bung Karno, dia juga sering menjadi teman perbincangan. Ketika Bung Karno mau berpidato aja itu dia minta pendapat gimana nih Fat, pidato saya itu dengan Fatmawati. Bahwa Fatmawati bukan sekedar menjahit bendera, terlalu dangkal, terlalu sepele. Kalau menjahit bendera itu berarti Fatmawati kan tukang. Ini tidak. Fatmawati itu sudah 1,5 tahun yang lalu itu menyimpannya dulu. Kain merah putih itu sudah disimpan oleh Fatmawati. Dan Fatmawati dengan Bung Karno itu sudah sepakat bahwa nanti suatu waktu ketika memang Indonesia harus memproklamirkan kemerdekaannya, maka inilah yang akan dijadikan bendera. Dan mereka berdua sepakat untuk tetap menyimpannya dan mempersiapkannya. Jadi beliau itu tidak sekedar sebagai penjahit bendera, tapi sebagai ibu kebangsaan, ibu bangsa gitu. Kalau Bung Karno bapak bangsa, Fatmawati ibu bangsa. Kalau tidak ada dua-duanya nggak jalan itu. Dua hari lagi, Pak. Iya Pak, pasti.